Penampilan yang kurang impresif Nathan saat bermain melawan Australia, saat Indonesia dihajar Australia 5-1, membuat Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihannya mencari alternatif baru untuk memperkuat Tom Hye. Tom Hye dengan tipe attacking marker, pencipta peluang, inisiator serangan balik, dalam skema bermain bertahan dan serangan balik di formasi 3-4-3, membutuhkan partner yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau pemain nomor 6. Tugas utama pemain nomor 6 adalah bertahan. Secara default tugasnya adalah melakukan bantuan pertahanan di lini tengah atau tepatnya di depan fullback. Bekerja sama dengan fullback sebagai breaker serangan musuh sebelum fullback. Dipilihlah sosok yang harus turun untuk melakukan debut. Sosok itu adalah Joe Palupesi. Pemain gelandang bertahan milik Lommel Belgia. Joe Palupesi yang dulunya pernah dilatih Patrick Kluivert saat bermain untuk FC Twente adalah pemain bek kanan. Namun Patrick Kluivert kali ini menunjuknya sebagai pemain nomor 6 atau gelandang bertahan. Bermain sebagai gelandang melawan Bahrain di laga debutnya, Joe menunjukkan kualitasnya. Dia bermain sangat tenang, rapi, disiplin dan superior. Bagaimana taktik permainannya? Yuk kita bahas. Formasi. Formasi Indonesia dengan taktik bertahan dan serangan balik intensif membentuk shape 3-4-3. Posisinya sejajar dengan Tom Hye. Berada di lapis kedua di atas 3 fullback Indonesia yaitu Idzes, Ridho dan Hubner. Posisi nomor 6, sebagai gelandang bertahan. Walaupun tugas utamanya sebagai gelandang bertahan, saat Indonesia sedang melakukan serangan, sosok Palupesi juga melakukan tugasnya sebagai gelandang tengah yang support serangan juga. Yuk kita kulik strategi permainannya baik saat fase build up, menyerang maupun bertahan. Fase build up. Di saat Indonesia melakukan build up, maka Indonesia akan membentuk shape berikut ini. Dalam shape ini, serangan dibangun oleh pemain belakang, Idzes, Hubner atau Ridho. Opsi outlet progresi berikutnya adalah Joe Palupesi. Namun opsi yang lain juga bisa terjadi jika memungkinkan. Bisa saja saat ada peluang pemain penyerang sedang bebas, maka progresi akan langsung ke pemain dalam keadaan free tersebut. Seperti dalam video ini, progresi berikutnya adalah Kelvin Verdong yang sedang bebas di sisi kiri lapangan. Maka Ridho pun melakukan long pass kepada Kelvin. Atau saat momen build up ini, Idzes melakukan umpan langsung ke Kevin Dix, tanpa lewat Hye maupun Palupesi dulu. Saat Dix mendapatkan bola, maka pemain nomor 7 Marcelino, sebagai chance maker, berlari ke depan untuk mengeksploitasi ruang pertahanan lawan. Secara default shape-nya tetap membentuk pola diamond. Palupesi sebagai outlet progresi defaultnya dan posisi Tom Hye sedikit lebih tinggi. Fase bertahan. Saat bertahan posisi Joe Palupesi sejajar dengan Tom Hye, berada di baris kedua pertahanan. Di atas garis pertahanan terakhir yang dipunggawai pemain fullback. Pertahanan Indonesia terlihat cukup kompak atau rapat mengikuti arah bola. Mereka bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah bola. Pertahanan yang kompak akan menyisahkan space untuk pemain lawan dalam keadaan bebas. Namun ini sangat bisa diantisipasi. Momen ini Palupesi memerankan sebagai pemecah serangan dengan baik. Meskipun secara umum cukup baik. Namun ada beberapa momen pemain Bahrain mampu melesakkan tendangan ke arah gawang tepat di area Joe Palupesi dan Tom Hye. Hye dan Palupesi kecolongan pada momen ini sehingga pemain Bahrain, Madan, dengan leluasa melakukan tendangan ke arah gawang. Sehingga Ridho sempat mengingatkan dengan gestur yang bisa difahami. Karena tidak ada blok sama sekali. Untung saja tendangan itu masih belum akurat. Momen bertahan yang satu ini sangat epik. Bola intercept dari Idzes diberikan kepada Palupesi, Palupesi yang sedang dipressing Marhoon, memberikannya ke Hye. Hye membuka ruang untuk mengumpan ke Marcelino yang sedang berlari ke depan. Dengan cepat dan akurat Hye berikan long pass akurat ke Marcelino. Tanpa berpikir panjang Romeni yang sedang bebas diberikan umpan, berhadap-hadapan dengan kiper Romeni menceploskan bola ke gawang Bahrain. Maka gol pun tercipta dengan skema serangan balik yang epik sekali.
Fungsi Palu Pessi mengatur ritme sangat terasa bagi timnas. Dalam momen ini setelah Palu Pessi memperlambat tempo, untuk kembali melakukan serangan dari nol, hal ini sangat membantu untuk para pemain timnas melakukan recovery. Sehingga serangan balik berikutnya sudah terkumpul tenaga baru. Fase menyerang. Saat Indonesia melakukan serangan, posisi Joe dan Haye sedikit naik masuk ke area half space. Namun berbeda dengan Tom Haye yang lebih naik membantu melakukan serangan. Joe Palu Pessi ditugaskan untuk tetap berada di belakang Haye untuk melakukan backup. Apabila Haye kehilangan bola, maka Joe Palu Pessi lah yang akan melakukan perebutan untuk penguasaan bola. Penampilan Joe Palu Pessi secara umum cukup memuaskan sebagai garda terdepan di barisan pertahanan. Statistik menunjukkan bahwa selama bermain 90 menit Joe melakukan 34 kali umpan akurat dari 45 kali sentuhan, 2 kali clearance dan 1 kali intercept. Penampilannya yang disiplin dan konsisten akan menempatkan namanya kembali di pertandingan selanjutnya melawan Cina. Good luck dude.